tentang IKN atau Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur. Kami bertemu dengan salah satu pendorong suksesnya IKN, Insinyur Samsul Hadi, Ketua Umum Lembaga Kajian Nawacita. Sudah lama tak berjumpa, saya kembali dipertemukan dalam tempo yang berbeda melalui sebuah wawancara. Kami mengulas betapa pentingnya seluruh rakyat Indonesia untuk menjadi suksesor Ibu Kota Negara baru di Provinsi Kalimantan Timur. Saksikan wawancara eksklusif sampai akhir agar tidak terjadi gagal paham sehingga tidak menimbulkan gagal informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan Reha Jakaria dari Pemimpin Masa Depan, dan pada malam yang sangat berbahagia ini saya mendapatkan input, pandangan, pemikiran baru yang sebelumnya saya tidak begitu banyak tahu tentang Ibu Kota Negara baru yang akan dibangun di Kalimantan Timur. Didampingi Pak Jack Tumewan, mungkin Pak Jack sekarang sudah berada di kediaman Bapak Samsul Hadi yang memang mengikuti langkah demi langkah kenapa IKN itu harus disegerakan. Pak Jack, mungkin silakan Pak Jack kalau mau bertanya langsung silakan. Jadi gini Pak Adi, maksudnya kita senang bertemu dengan Bapak karena Bapak yang mengikuti sejarah dari pertama IKN. Karena pertama saya ungkapkan di media ini bahwa kami sangat support sebagai warga bangsa, kami sangat support untuk IKN segera dibangun. Nah, bagaimana Pak Adi? Ya, terima kasih. Jadi historical dari pemindahan ibu kota itu cepat atau lambat dari zaman pemerintahan Pak Bung Karno, terus Pak Harto dan seterusnya itu sebetulnya ada nuansa ke sana. Iya. Hanya sekarang periode Pak Jokowi yang berani untuk menetapkan ibu kota baru. Jadi satu kebanggaan buat kita PLN bisa jumpa dengan beliau ini. Kami ingin mendengarkan dari sejarahnya sampai sekarang. Nah, supaya kami bisa sebagai anak muda kami support untuk bisa segera terlaksananya perpindahan. Yang rencana mungkin tahun depan Pak ya, sudah mulai di sana Pak. Groundbreaking-nya Agustus ini. Oh, Agustus ini Pak. Oh. Om izin sedikit bertanya, saya sebagai generasi muda kan ini baru lahir tahun 84 Pak gitu kan. Makanya ngeliat IKN tiba-tiba pindah kan saya kaget, ternyata udah dari zaman Pak Karno ya? Iya. Udah dari zaman Pak Karno. Nah, oke lah, ibu kota negara berpindah, ibu kota negara atau ya kalau zaman dulu kan ibu kota kerajaan yang berpindah. Sekarang ibu kota negara pindah. Itu sebetulnya dasar-dasar pindah itu kenapa sih Om harus pindah? Jadi gini, pada dasarnya harus dibedakan antara pusat ibu kota pemerintahan dengan ibu kota sebagai kota bisnis. Ya. Nah, pada waktu Bung Karno itu usulannya adalah di Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Makanya Palangkaraya itu kotanya masih menyisakan rencana-rencana untuk ibu kota waktu itu. Terus yang kedua, zaman Pak Harto itu usulannya adalah di Jonggol. Tapi pengertian ibu kota ini orang masih punya persepsi sendiri-sendiri. Jadi seolah-olah wah kalau ibu kota adalah terus beli tanah segala gitu. Ini yang keliru anunya. Jadi pada waktu itu jadi anunya ke arah tanah gitu jadi. Nah, terus pernah ada juga satu usulan di Cirebon. Tapi banyak. Jadi setiap daerah itu menginginkan ibu kotanya pindah di daerah tersebut. Nah, sekarang dengan penilaian yang cermat diputuskanlah di Kalimantan Timur. Itu sesuatu yang sudah tepat karena kalau dilihat titik nolnya ibu kota baru ini kan disebut ibu kota negara Nusantara. Titik nolnya itu adalah di tengah-tengah kepulauan Indonesia. Oh, boleh izin potong Bapak. Jadi center of Indonesia di sana. Wow, karena di tengah. Bagus juga ya ibu kota, jadi ke sana ke sini kan seimbang jadinya. Utara, selatan sama ke kiri. Iya. Nah, ini saya melihat beberapa sejarah yang memang ya sekarang Pak Jokowi merealisasikan berarti mimpinya Pak Karno juga ini sebetulnya, dan melewati ke zamannya Pak Harto dan presiden selanjutnya. Sebetulnya gagasan itu sudah ada berarti ya. Cuma memang Pak Jokowi yang memang ini harus jadi. Nah,
kira-kira eksekusi gitu. ya langsung eksekusi Pak Jokowi, Iya. luar biasa Pak Jokowi. Cuma saya melihat ini karena banyak ada satu sisi yang setuju, ada sisi yang tidak. Itu gimana menyikapi itu nih Pak sebagai Bapak yang mengikuti dari awal? Ya gini, selama sebetulnya itu sudah didukung oleh undang-undang dan sebagainya, itu otomatis kita harus ikuti program pemerintah. Jadi biar bagaimanapun ibu kota itu kan bukan miliknya Pak Pribadi? Jokowi, Oh iya. milik seluruh bangsa, dan nggak bisa hanya dikerjakan 1-2 orang, harus semua ikut bersama-sama membangun itu. Nah, ini ada sedikit pertanyaan nih, tentang lembaga kajian Nawacita nih. Ini kan masuk programnya Nawacita nih ya Pak ya. Itu ada pola-pola partnership nggak sih untuk izin bertanya karena saya jadi berpikir ini biayanya dari mana ibu kota negara baru? Nah mungkin kalau ada pandangan-pandangan. Ya, jadi lembaga kajian Nawacita ini adalah lembaga komunitas yang berbasis profesional. Nah, kita waktu itu, waktu Pak Jokowi masih gubernur DKI, kita selalu bikin diskusi terbatas yang strategis. Nah, itulah kita sampaikan. Jadi pada waktu itu kita tahu bahwa orang pintar di Indonesia ini banyak sekali. Tapi kalau masing-masing jalan sendiri-sendiri, maunya sendiri, ini nggak menjadi resultante yang optimal untuk negara. Ini yang kita harus ajak bersama secara ini. Nah, kedua soal ibu kota ini juga memang mau nggak mau itu harus berjalan bagaimana ya seluruh masyarakat bangsa itu mendukung untuk itu, memajukan itu. Jadi orang kadang-kadang beda pendapat seolah-olah pindah ibu kota terus Jakarta terlantar nih. Enggak, Jakarta jadi tetap kota bisnis. Sentral bisnis jadinya ya. Karena di sana adalah pusat pemerintahan. Seperti di Australia Pak ya. Ya, Justru lebih bagus kalau DKI ini jadi Central of Business Pak Jeng. Ya. Central of Entrepreneurship Indonesia. Ya. Atau sentral apalah. Ya. Seperti kemarin tim bicara bahwa kenapa kita harus pindah, karena pertama sudah beban berat yang ada di Jakarta. Karena kedua pusat banjir Pak, pusat macet Pak. Nah, jadi pandangan dari Pak Hadi itu sudah bagus banget karena kita menunjang. Jadi kita bisa usulkan supaya Jakarta menjadi kota bisnis. Kedua, supaya ada pemerataan manusia dan pemerataan bisnisnya, pemerataan ekonominya. Jadi supaya semua semua Indonesia bisa merasakan gitu bagaimana ber-Indonesia di zaman sekarang ini. Oke. Nah, dari LKN sendiri, Om ini ada misalkan investor klub atau siapa, sebetulnya ada peluang itu nggak sih untuk partnership kerjasamanya? Jadi gini, kalau yang namanya LKN itu adalah untuk Nawacita. Nawacita itu kan baru cita-cita. Jadi kita ada komite namanya. Tiap sektor ada komite, ada yang ngurusin untuk ini bisa implementasi ke masyarakat gitu. Ini tujuannya itu. Jadi contoh yang kecil aja misalnya revolusi mental itu di Nawacita itu 8 adalah revolusi mental. Revolusi mental itu masuk di dalam birokrasi. Iya. Jadi waktu itu di bawah Menko PMK ya. Nah, setelah itu jadi kepres, jadi proyek ya sudah selesai. Nggak kelihatan untuk di masyarakatnya gitu. Tapi sekarang sudah mulai kalau Nawacita pegang adalah independensi, itu kita bisa mengontrol pemerintah. Berarti sosial kontrol ya, lebih di sosial kontrol. Iya, artinya kalau ya tetap kita ngikutin pemerintah, kebijakan pemerintah, tapi kalau ada yang nggak benar ya kita kritisi. Jadi lebih luas gitu. Kalau kita masuk birokrasi nggak bisa mengkritisi. Iya. Kita harus alur itu. Nah, kita kembali kepada ibu kota. Membangun ibu kota baru itu jauh lebih murah daripada kota yang lama kita benahin. Jauh lebih murah. Jauh lebih murah. Jadi
kayak misalnya bangun BSD itu jauh lebih murah daripada, karena kebetulan saya di Pemda DKI dari zaman Pak Ali Sadikin pegang di Bagian perencanaan tata kota. kota. Perencanaan Iya, kota. jadi saya mengikuti bagaimana perkembangan itu sulit sekali sebetulnya. Artinya sama aja kita punya rumah, terus kita rombak-rombak itu malah mahal Iya. Dari bangun baru daripada ya. bangun baru. Benar juga ya, kalau merenovasi atau merubah itu lebih mahal, tapi kalau buat baru lebih efisien. Saya setuju itu. Mungkin teman-teman yang lihat tayangan ini juga bisa bantu pemikiran saya. Bagaimana gitu, minimal ada masukan-masukan juga, nanti boleh di email di bawah ini. Jadi untuk IKN itu bagaimana? Siapa tahu nanti ada teman-teman yang memang berkelebihan dan bisa dikatakan lah pengusaha investasi di Indonesia bisa sinergi juga, mungkin kita bisa kolaborasikan ya Pak ya. Kita bisa mengundang teman-teman dari luar negeri untuk bisa masuk lagi ke Indonesia, karena sudah setelah Jokowi kunjungan ke luar negeri itu banyak sekali investor ingin masuk ke Indonesia. Nah, kemudian kedua Pak Ilhan, bahwa kalau kita pindah berarti di sana kan lebih diutamakan kota-kota hutan gitu kecil Pak, natural. Green concept ya. Konsepnya jadi Smart Forest City. Smart Forest City. Ya. Jadi seperti di DKI ini kan sudah bukan lagi smart city, ini sudah pusat daripada Beton. bukan ini cuaca yang tidak Oh iya. tidak Tidak menentu ya. tidak menentu lagi gitu. Soalnya begini juga banyak kejadian ini sedikit ya, mungkin pemirsa juga yang khusus di Jakarta, misalkan kita di Kuningan hujan besar, di Salemba tidak, terus kita berangkat ke Mampang, terang benderang. Udara kita sudah sangat kotor dan sudah terbukti di mana-mana seperti itu. Jadi wajar kalau di depannya Pak Jokowi bisa eksekusi pindah. Nah, Oke. ditunjuk oleh Pak Hadi punya grup teman-teman untuk bisa mendorong itu supaya tahun ini dibangun, tahun depan sudah mulai pindah sebagian Pak ya. Kira-kira begitu Pak. Oke, mungkin dari Pak Hadi harapan kedepannya gimana nih Pak nih untuk kalau untuk Pak Presiden dulu kan ini udah pasti nggak bisa mundur kan ya Pak ya. Nah untuk masyarakat Indonesia mungkin ada arahan atau wejangan. Ya, sebetulnya kita harus mengajak dari berbagai kalangan untuk kita sama-sama mendorong mengimplementasikan dari terwujudnya IKN ini. Karena setiap instansi pemerintah semua sudah untuk sama-sama memajukan ini. Karena aturannya sudah jelas, kecuali kalau belum ada aturan, Dan belum sudah ada itu oleh undang-undang. DPR Pak ya. Iya. Ini yang Oke, mungkin Pak Jack ada tambahan lagi kalau dari saya cukup. Kalau saya berpikir supaya kita bisa mengundang para investor luar negeri dan juga investor dalam negeri untuk bisa sama-sama seperti Pak Adi bilang mendorong supaya segera mungkin ibu kota baru terlaksana. Oke. Gitu Pak. Oke, Pak Adi ada yang mau disampaikan lagi mungkin buat generasi muda, gimana nih itu pandangannya, kan Bapak kan yang lebih lama duluan dibanding kami yang milenial ini mengikuti IKN dari zaman Pak Karno, Pak Harto sampai hari ini zaman Pak Jokowi. Silakan Pak. kita melihat bahwa milenial ini memang orang-orangnya pinter-pinter, tapi tanpa belajar dari sejarah. Nah ini yang harus perlu melihat historical itu sehingga kita bisa optimal di dalam membantu. Karena milenial nggak berdiri sendiri. Milenial adalah kesinambungan daripada kita nanti Masih perlu ke depan. nasihat-nasihat juga Ya, Pak. ya. Oke, Pak Adi terima kasih banyak atas waktunya, dan Pak Jack terima kasih banyak atas waktunya. Dan buat teman-teman yang berada di manapun berada, khususnya di seluruh Indonesia yang melihat tayangan ini adalah wawancara yang sangat eksklusif. Kenapa? Karena baru hari ini kita bisa, khususnya pemimpin masa depan IPTV YouTube channel, baru bisa mewawancarai salah satu tokoh, yaitu Bapak Insinyur Samsul Hadi, yang sudah beberapa tahun ini, bahkan dari dulu, kita sudah lihat sendiri usianya ya banyak yang sudah sangat senior, dan juga beliau sebagai Ketua Umum LKN atau Lembaga Kajian Nawacita. Jadi memang semuanya dikawal. Termasuk IKN yang sangat menarik hari ini yang ingin saya sampaikan adalah ternyata setelah mendengar banyak dan memang kita juga melihat serta menimbang tentang ibu kota negara yang akan dibangun ini memang harus segera direalisasikan. Bahkan hari ini sudah mulai, tapi memang masih bertahap ya Pak Jack. Dan ini adalah peluang yang bagus untuk siapapun yang memang
memiliki kepiawaian, memiliki keahlian khusus ya untuk ya terus serta mendorong suksesnya ibu kota baru yang digagas dari zaman Pak Karno dan baru direalisasikan pada era Jokowi hari ini. Dan ini sangat luar biasa. Tadi, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih Pak. Mari kita kawal terus, mari kita saksikan, dan mari kita pastikan suksesnya Nawacita. Sampai ketemu di episode selanjutnya.